Selamat pagi dengan Guna Sinologi semester 5. Pada kesempatan kali ini akan presentasikan tentang, Campbell reading yang topiknya adalah neoplasia of the testis. Jadi di sini adalah sebenarnya apa sih itu testicular neoplasia? Jadi untuk testicular neoplasia tersebut dibagi menjadi 3 pada dasarnya, yaitu yang germ cell tumor, non germ cell tumor, dan juga tumor of testicular annexa atau paratestikular. Tapi dan kali ini kita akan lebih banyak membahas tentang germ cell tumor yang memang true tumor, yaitu di mana di sini lebih dari 90% daripada semua tumor pada testis. Kemudian di sini catatannya adalah harus dibedakan berdasarkan, patologinya, yaitu yang berasal dari seminoma dan juga non seminoma. Untuk prevalensinya sendiri di Amerika itu sekitar 1-2% pada seluruh tumor yang terjadi pada laki-laki dewasa. Kemudian untuk jam soal tumor dari epidemiologi, itu di Amerika itu memang seringnya terjadi pada laki-laki usia 20-40 tahun, di mana secara insidence-nya akan meningkat setelah puber. Kemudian memang ada kasus yang terbilang terjadi germ cell tumor secara bilateral, namun kejadiannya hanya angka 2%. 13% pada pasien yang kontrol itu ditemukan sudah terjadi metastasis, distal. Kemudian apa saja faktor risiko terjadinya germ cell tumor? Di Campbell dijelaskan ada 5 yang sudah tegak yang dijadikan sebagai, faktor risiko. Yang pertama ras kulit putih pada Amerika, kemudian yang kedua ada riwayat, UDT pada pasien tersebut saat kecil, kemudian histori pada testis cancer pada orang tua atau keluarganya, ataupun ada secara personal memiliki riwayat testis cancer. Dan juga adanya suatu prelesion cancer atau yang kita sebut dengan germ cell neoplasia in situ atau yang disingkat dengan GCNIS. Kemudian di sini juga disebutkan secara khusus untuk cryptorchidism atau UDT sebagai faktor risiko di sini 4 sampai 6 kali bisa meningkatkan terjadinya suatu resiko testicular cancer. Tetapi apabila anak tersebut sudah dilakukan tindakan orgiopeksi, sebelum dia menginjak masa puber, itu bisa sampai 2 hingga 3 kali turun resikonya mengidap suatu germ cell tumor. Kemudian bagaimana sih patogenesis dan biologis daripada germ cell tumor? Secara teori di Campbell juga disebutkan masih memang belum terlalu jelas, tetapi di sini dijelaskan sebagai prelesi cancer itu berkembang dari, GCNIS atau neoplasia in situ. GCNIS ini, adalah suatu prelesi cancer yang membuat, primordial germ atau, mulai dari germ cell tersebut gagal untuk mengalami suatu, perkembangan menjadi prespermatogonia. Kemudian secara histologi, itu diklasifikasikan menjadi beberapa, klasifikasi, di mana digolongkan secara, patologinya itu berdasarkan yang turunan GCNIS atau yang non GCNIS, yang berasal dari prelesi cancer ataupun yang tidak. Kemudian untuk, eee, kepentingan klinis atau nanti terapinya, itu dibedakan menjadi 2, di mana dijadikan yang jadi seminoma dan juga non seminoma. Untuk distribusi prevalensinya sendiri juga ini, 50-50, jumlahnya yang seminoma ataupun non seminoma. Kemudian apa saja tipe yang non seminoma? Tipenya ada yang embryonal karsinoma, ada yang yolk sac, teratoma ataupun karyokarsinoma. Di sini kita bahas sedikit-sedikit satu demi satu, yang di mana seminoma germ cell tumor, ini adalah jenis yang terbanyak pada germ cell tumor yang tipe seminoma, kemudian biasanya terdiagnosis di usia 40-50 tahun. Untuk karakter patologinya bisa dilihat seperti pada gambar, itu ada multinodular mass, jadi seperti ada nodul-nodul pada testis ketika testis itu dibelah, setelah dilakukan operasi. Kemudian pada USG juga karakternya cukup jelas, adanya multinodular hypoechoic. Jadi apabila kita ketemu pasien di poli dengan adanya gambaran seperti di USG, itu kita bisa jauh lebih mengarahkan kepada tipenya adalah tipe yang seminoma. Kemudian tipe yang berikutnya adalah spermatocytic, seminoma tumor. Ini sebelumnya di Campbell dijelaskan sebagai subtipenya daripada seminoma. Tapi sekarang sudah dibedakan menjadi entitas yang tersendiri karena mungkin pertimbangan daripada patologisnya yang berbeda. Untuk prevalensinya adalah, kurang dari 1% pada germ cell tumor, di mana usia terjangkitnya biasanya di usia 60 tahun.
Ini tidak turun dari JCNIS ataupun tidak, berhubungan dengan adanya riwayat suatu UDT. Untuk pada banyaknya biasanya itu tipenya yang benign, tapi pada beberapa kasus yang walaupun jarang, itu bisa juga ditemukan dengan spermatocyst tumor with sarcoma. Ini biasanya bisa disembuhkan total dengan cara orkiektomi saja. Kemudian tipe berikutnya ada embryonal karsinoma. Ini adalah yang, eee, tidak terdiferensiasi daripada tipe NSCGT dan dengan totipotensi bisa juga berubah ke jenis NSCGT yang lainnya. Kemudian, ini juga bisa didapatkan pada primary tumornya yang memang pure berupa embryonokasoma ataupun pada saat dia terjadi sudah pada metastasis. Dan tipe EC atau embryokarsinoma ini adalah tipe yang sangat tinggi untuk, kemampuan metastasisnya. Pada gambaran gross-nya itu terdapat, tend to yellow color dengan area yang luas seperti gambaran nekrosis dan juga hemorrhage. Dari gambaran mikroskopik itu bentuknya solid, sheet, papillary atau glandular, bisa juga alveolar tubular, bentuknya. Kemudian tipe yang berikutnya koriokarsinoma, tipe ini adalah sangat jarang namun sangat agresif, biasanya ditemukan pada yang sudah extreme high, beta HCG-nya levelnya sudah tinggi. Biasanya juga menyebar secara hematogenus, bisa ke, paru ataupun ke, hati ataupun juga bisa juga ke brain. Terus Koriokarsinoma ini aku ngirisnya terlalu ke belakang. Koriokarsinoma ini juga berhubungan dengan adanya gangguan hormonal dan juga terkadang juga bisa bermanifestasi memiliki keluhan atau klinis seperti hyperthyroidism dan juga elevated androgen production. Ada juga beberapa kasus yang dilaporkan juga dengan klinis hiperprolaktinemia pada pasien dengan koriokarsinoma. Kemudian berikutnya tipe Yolk-Sac tumor, ini berkembang dalam bentuk glandurel, papillary atau microcytic pattern. Dari karakteristiknya dia memiliki pattern yang khusus, secara patologi disebut dengan Schiller Duval body. Pada Yolk-Sac tumor biasanya memang memproduksi AFP, tapi tidak memproduksi HCG sebagai marker tumor testis. Kemudian tipe berikutnya adalah teratoma. Teratoma ini bisa baik ataupun tidak baik secara diferensiasinya, yang menyerang 2 sampai 3 layer dari endo, meso, ataupun ektodermnya. Kemudian teratoma ini juga bisa dibedakan menjadi 2, yaitu yang matur dan juga imatur. Apabila yang matur, eee, itu biasanya, bisa berklinis ataupun yang imatur juga bisa yang tidak berklinis. Pada Campbell disebutkan bahwa matur teratoma juga disebut sebagai nama lainnya monster tumor, karena pada matur teratoma ini, ada elemen-elemen yang didapatkan seperti adanya tulang, kartilago, gigi, rambut, ataupun sebuah jaringan fomus epitel. Untuk tumor marker didapatkan pada teratoma ini biasanya normal ataupun sedikit meningkat pada AFP. Jenis ini resisten terhadap kemoterapi, kemudian pada jenis ini juga dia bisa berubah tipenya atau menjadi berkembang sebagai rhabdomyosarcoma, adenokarsinoma, ataupun prematif neuroectodermal tumor. Kemudian untuk bahasan berikutnya adalah sebuah, manifestasi klinis daripada pasien. Biasanya pasien akan mengeluhkan, eee, tidak nyaman pada testis atau skrotum, namun tidak dirasakan juga nyeri. Kecuali dia tipe yang non-seminal germ cell tumor, biasanya dia mungkin ada disertai rasa nyeri. Kemudian ada juga mungkin keluhan seperti ginekomasti, kemudian kehilangan fertilitas, adanya hidrokel, ini juga cukup sering terjadi pada pasien-pasien dengan tumor testis disertai dengan hidrokel, dan juga adanya palpable lymphadenopathy. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang selanjutnya, itu dari Campbell disebutkan ada beberapa pemeriksaan yang bisa dilakukan. Yang pertama untuk scrotal ultrasound. Jadi untuk tipikal yang germ cell tumor itu biasanya didapatkan lesi hipoekoik 2 atau lebih yang didapatkan secara diskret. Kemudian tipikal yang NSGCT itu heterogen, ekostrukturnya, jadi tidak terlalu jelas batasan-batasannya. Kemudian untuk advance germ cell tumor itu seringnya juga dapat, eee, tidak teraba pada atau teraba pada pemeriksaan fisik, tapi untuk menyingkirkan tersebut sebaiknya tetap dilakukan USG
karena terkadang ada juga yang sifatnya burnout primary testis tumor. Kemudian apabila USG dianggap tidak, konklusif, bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti MRI, untuk membedakan yang mana yang testikuler ataupun yang extra testikuler tumor atau paratestikuler tumor. Pemeriksaan lainnya adalah pemeriksaan serum tumor marker pada tumor testis yang pada umumnya diperiksakan LDH, AFP, dan juga beta HCG. Pemeriksaan ini mestinya diperiksakan ketika mau mendiagnostik pasien dan juga setelah dilakukannya orkiektomi ataupun follow up sejauh setelah dilakukan pemeriksaan lainnya atau tindakan lainnya ataupun setelah dilakukan bila perlu kemoterapi atau radioterapi setelah pasien tersebut diselesaikan. Kemudian tipe yang EC dan Yorkshire biasanya memproduksi AFP, HCG yang lebih dari 5.000 international unit per liter biasanya, berhubungan dengan tipe yang non-seminoma germ cell tumor. Untuk LDH itu bisa juga dilakukan untuk memprediksi di mana apabila dapatkan 20%, LDH itu, biasanya apabila dapatkan LDH yang rendah itu biasanya pada low stage yang meningkatnya 20% ataupun pada advanced stage yang meningkatnya 20 sampai 60%. Kemudian untuk penanganan awal pada pasien, itu adalah, definitifnya dengan radikal inguinal orchiectomy, di mana dilakukan insisi di inguinal, untuk mengambil tumornya, sampai dengan spermatikonnya pada level hingga di internal inguinal ring. Yang menjadi catatan adalah kontraindikasi pada, pengambilan orkiektomi itu tidak boleh dilakukan menggunakan atau pendekatan dengan transskrotal. Mengapa? Ini dikarenakan ketika dilakukan insisi di skrotal, itu biasanya akan meninggalkan inguinal port daripada spermatic cord, sehingga sisa ini akan menyebabkan kemungkinan daripada lymphatic drainage yang berisi dengan tumor atau sudah disebar oleh tumor, itu bisa melakukan, perjalanan atau menimbulkan metastasis ataupun recurrent pada titik-titik terdekat daripada, tumor tersebut. Kemudian pathologic result ini sangat penting untuk menentukan akhirnya bagaimana, tipe daripada tumor tersebut setelah dilakukan pemeriksaan PA. Kemudian di sini masih ada tempat untuk dilakukannya testis sparing surgery, walaupun di Campbell juga dijelaskan ini masih kontroversi. Ini dilakukan pertimbangan apabila dengan catatan, itu 30% daripada volume testis yang terkena tidak lebih dari maksimal 30%, dengan catatan tumor tersebut terjadi secara sinkronus bilateral ataupun dia hanya pasien tersebut memiliki satu testis, dan juga masih diinginkan adanya, produksi androgen. Kemudian pemeriksaan frozen section memang penting untuk dilakukan untuk, mengetahui seberapa luas yang sudah diambil yang bebas margin dan juga diharapkan bisa membedakan tipe daripada malignan ataupun benign pada pasien yang dilakukan testis sparing surgery. Kemudian untuk berikutnya ada contralateral testis biopsy. Ini memang agak jarang dikerjakan, tetapi di Campbell disebutkan ini ada tempatnya, di mana pada 5 sampai 9 kasus daripada germ cell tumor itu ada yang di kontralateralnya itu terdapat GCNIS atau prelesi kanker. Kapan sih pasien tersebut harus dilakukan contralateral testis biopsi? Itu dikerjakan apabila pada pasien kita dapatkan adanya atrofi testis, kemudian riwayat adanya UDT, ataupun terkena di usia kurang dari 40 tahun. Bagaimana cara mengerjakannya? Ini juga dikerjakan secara peringuinal, tidak boleh dilakukan, biopsi per skrotal. Kemudian untuk staging itu, bisa dilihat pada tabel. Kemudian untuk sperm cryopreservation, mmm, ini biasanya pada Campbell disebutkan pada diagnosis dengan tumor testis, 52% pasien itu memang didapatkan dengan analisis sperma oligospermia dan 10%-nya mengalami azoospermia. Pada pasien-pasien yang, mengalami azoospermia, itu sebenarnya bisa disebabkan karena suatu tumornya ataupun hasil daripada kemoradioterapi yang dilakukan pasca, orkiektomi pada pasien dengan tumor testis. Tetapi pada pasien-pasien yang diberikan, kemoradioterapi dan sudah selesai pengobatan dinyatakan sembuh, itu biasanya fungsi fertilitas atau, produk spermanya
akan kembali dalam 2 sampai 3 tahun, ataupun ada juga yang catatnya lebih dari itu, lebih dari itu. Kemudian disarankan juga pada pasien-pasien tersebut untuk dilakukan cryopreservation dengan menyimpan sperma tersebut pada sperm banking apabila masih, ada keinginan untuk memiliki anak atau menjadi orang tua. Kemudian berikutnya, bagaimana perbedaan yang mendasar pada seminoma dan non-seminoma pada germ cell tumor. Untuk yang seminoma tipenya adalah, less agresif dibandingkan dengan yang non-seminoma, dan biasanya ini lebih bisa dilihat pola persebarannya, melalui lymphatic channel-nya. Kemudian untuk seminoma itu, jauh lebih sensitif untuk kemoradiasi dibandingkan dengan, pengobatan yang platin base dibandingkan yang non-seminoma. Untuk pengobatan yang non-seminoma pada clinical stage 1, setelah dilakukan orchiectomy, itu seharusnya dilanjutkan dengan surveillance dan juga, RP-LND dan juga primary chemotherapy. Untuk surveillance-nya 70-80% itu bisa sembuh hanya dengan dilakukan orchiectomy, kemudian, perlakuan RP-LND itu biasanya pada low stage of NSCGT dengan therapeutic fokus pada retroperitoneum. Kemudian primary chemotherapy secara guideline itu disarankan dengan BP sebanyak 1 siklus. Kemudian pada clinical stage 2A dan 2B, itu RP-LND dan juga, induksi pada kemoterapi juga diterima dan dilakukan dengan survival rate yang bisa sampai dengan 95%. Pada konsensus yang tipe CS clinical stage 2AB pada non-seminoma, itu juga bisa pada pasien dengan peningkatan AFP ataupun HCG ataupun memang secara klinis ada bulky lymph node yang lebih dari 3 sentimeter yang harus dilakukan pemberian dengan induced chemotherapy. Kemudian pada clinical stage 2C dan 3, itu induksi kemoterapi dengan cisplatin-based itu memang sebagai initial approach daripada tipe atau, stage daripada 2C dan 3 ini. Kemudian pada tipe yang seminoma itu dilanjutkan setelah orchiectomy, primary radioterapi dan juga primary kemoterapi dengan 1 atau sampai 2 siklus daripada single agent carboplatin. Yang, stage 2A dan juga 2B itu induksi kemoterapi juga masih disarankan untuk, terapi pasien terutama pada yang bulky dengan lebih dari 3 sentimeter, multiple, dengan juga dibantu dengan radioterapi, Doplex. Kemudian yang 2C dan juga 3 itu juga masih dilakukan dengan induksi kemoterapi dengan pemberian juga BEP selama 3 siklus dan juga EP sebanyak 4 siklus secara kemoterapi. Kemudian pada pasien-pasien dengan tumor testis juga, harus dinilai untuk brain metastasisnya. Biasanya brain metastasis ini, terjadi pada tipe yang koriokarsinoma, pada pasien-pasien yang memiliki tinggi, level HCG-nya. Kemudian para koriokarsinoma ini, tipenya juga bisa, spread melalui vaskuler, ataupun hemorrhage selama pemberian kemoterapi. Kemudian pasien dengan brain metastasis itu pada saat diagnosis itu bisa diberikan BEP sebanyak 4 siklus, yang dilanjutkan apabila masih ada residual mass dapat dilanjutkan resection of the residual mass. Demikian dokter yang bisa saya, sampaikan, mohon arahannya dokter, terima kasih.